Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin. Amma ba'd fil hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini di awal-awal bulan Zulhijjah menjelang tanggal 10 Zulhijjah kita masih diberikan nikmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jamaah diberikan kemampuan rizkinya untuk bisa menjadi mudhohi, orang yang berkurban yang tidak berangkat haji. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut yang akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita terus menjadikan sebuah pemikiran kita, renungan kita dengan kehidupan kita. Dalam surat Ali Imran ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Allah liyazarul mu'minina ala antum ma'alaihi. Allah mengatakan bahwa Allah enggak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman. Maka Allah enggak akan pernah membiarkan liyazarul mu'minina, orang-orang yang beriman sebagaimana kamu hari ini. Ma'antum alaihi. Hatta yamizal qabisa minat taib, kata Allah. Sampai Allah memisahkan mana yang buruk, mana yang baik di antara kita semua. Wa makan Allah liyuti'lakum 'alal ghaib, dan Allah enggak pernah membuka hal yang gaib. Walakin Allah, tetapi Allah yajtabi mir rusulhi may yasha. Allah hanya memberikan hal yang gaib kepada rasul-rasul yang Dia pilih saja. Fa aminu billahi, berimanlah kepada Allah wa rasul, dan kepada rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika engkau beriman dan bertakwa pada Allah, falakum ajrun azim, maka Allah akan memberikan kamu balasan yang besar, balasan yang agung dunia akhirat. Di ayat ini sidang Jumat rahimakumullah, Allah mengingatkan pada kita bahwa Allah enggak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman seperti keadaan kita hari ini. Sampai di antara kita, kata Allah, hatta yamizal qabisa minat taib, sampai Allah memisahkan mana di antara kita golongan yang buruk atau golongan yang baik. Kapan kita tahu termasuk golongan baik, golongan buruk? Saat kita bisa tidak mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Kalau sidang Jumat rahimakumullah bisa mengucapkan minimal la ilaha illallah saat sakaratul maut, maka husnul khatimah dan golongan yang baik.
Khotib punya teman seorang ustadz yang kerjanya di rumah sakit Islam di Bandung. Lalu khotib bertanya pada ustadz tersebut, apa tugas ustadz yang ada di rumah sakit? Dia bilang, selain mengisi pengajian karyawan, juga membantu para pasien yang sedang sakaratul maut untuk ditalkin. Dibimbing untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu saya bertanya kembali, dari pengalaman ustadz, kira-kira pasien yang saat meninggal dunia lebih banyak mana bisa mengucapkan kalimat tauhid atau tidak? Dan sang ustadz mengatakan di atas 80% pasien yang meninggal dunia di rumah sakit Al-Islam tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Di atas 80%. Katakanlah 1000 yang meninggal, hanya cuman sekitar 200 orang yang bisa mengucapkan kalimat tauhid. 800 orang tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Lalu khotib lanjutkan, kalau begitu bisa dikatakan yang 800 itu, yang atau yang 80% lebih itu tidak husnul khotimah. Sang ustadz mengatakan, wallahu a'lam. Bukan wilayah saya, bukan wewenang saya mengatakan dia su'ul khotimah. Tapi yang jelas, pasien yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, saya pastikan dia termasuk golongan yang baik. Sisanya itu udah wilayah Allah, saya nggak punya keputusan apapun. Bayangkan, itu rumah sakit Al-Islam. Bagaimana rumah sakit umum? Bagaimana rumah sakit yang bukan Islam? Yang pembimbingnya bukan ustadz, bahkan tidak sedikit pemuka-pemuka agama yang memang mereka punya itu. Dan kondisi yang terakhir yang kita dengar di kalangan masyarakat kita, lebih suka mereka masuk ke rumah sakit yang bukan Islam. Dengan alasan pelayanan terbaik, dengan alasan penanganan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Artinya bahwa selama kita masih hidup, Allah akan menguji kita. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, maka Allah lizal mu'mina ala antum alaihi. Beliau mentafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas, saudara sepupu baginda Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Allah akan menguji dari seluruh aspek kehidupan dunia. Apakah itu kesenangan, kesusahan, kelapangan, kesempitan, kemenangan, kekalahan, kekayaan, kefakiran, semua aspek kehidupan sebagai sarana seleksi Allah, apakah kita termasuk golongan yang baik atau golongan yang buruk. Dan itu sangat bergantung saat sakaratul maut. Mampu gak kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan Allah telah ajarkan, sampai Allah mengatakan Allah tidak pernah membuka yang gaib. Wa makana Allah liyuti'akum 'alal gaib. Allah gak pernah membuka yang gaib. Artinya kita gak boleh memvonis orang yang masih hidup. Walaupun kelakuannya jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak beriman. Selama dia mengaku masih seorang muslim, selama dia masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita gak boleh memvonis dia. Karena gak tahu kita matinya seperti apa dia, dan kita pun gak tahu mati kita seperti apa. Ada seorang artis yang mengatakan tempat saya sudah pasti di neraka. Lalu dia berceloteh dengan mengatakan asik di neraka ketemu sama artis internasional. Karena artis internasional kebanyakan kafir dan orang kafir masuk neraka semua. Sudah gak usah dikomentaran. Justru kita doakan dia agar dia masuk surga. Loh kok didoakan masuk surga Pak Ustadz? Iya. Karena orang masuk surga syaratnya ada. Apa? Harus beribadah, harus bertobat. Kita bersenanglah, saudara kita, teman kita, saudara semuslim bertobat menjadi orang baik. Senanglah kita, senanglah. Ada teman kita tiba-tiba jadi orang baik, senanglah kita. Ada keluarga kita, saudara kita berubah bertobat, senanglah kita. Ini yang terjadi, komentarnya negatif. Manusia tidak benar, manusia terbalik, mengalih komentarnya. Si tengah bertinggal beriman, ibadah juga tara. Wah mah pasti neraka. Gitu. Baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, wa inna ahadakum, ada seorang di antara kamu, la ya'malu bi amalin ahlil jannah, dia beramalan dengan aman ahli surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira', antara dirinya dengan surga sudah sangat dekat, padahal dia masih hidup di dunia.
Tapi baginda mengatakan orang itu seolah-olah dekat dengan surga. Artinya dia ibadahnya hebat luar biasa. Komentar orang selalu positif, selalu baik. Wah ini orang-orang soleh, ini orang-orang bener lah. Insya Allah surga lah, udah pasti lihat aja ibadahnya luar biasa. Tapi kata Rasul salam, kata baginda kita lanjutan hadisnya. Allah menetapkan dia berakhir dengan akhir amalan. Layak malu bi amali ahli nar. Dia beramalan dengan aman ahli neraka. Padahuluha, masuk neraka dia. Lalu baginda melanjutkan, wa in ahadakum, ada seorang di antara kamu la ya'malu bi amalin ahli nar, ada orang yang beramalan dengan seperti aman ahli neraka, hatta yakunu bainahu wa bainaha ila zira', antara dirinya dengan neraka sudah sangat dekat, komentarnya negatif, seperti tadi di awal kita bahas. Orang Sunda bilang, nih jelma terbalik, nih jelma gak bener, jelma gak beriman, kelakuan kayak begitu, ibadah tara, ke masjid gak kelihatan, wah ima puguh, ya bener lah, neraka, ya insya Allah saya yakin. Ternyata kata baginda ditetapkan dia berakhir dengan amalan-amalan ahli surga. Fayadkhuluha, masuk surga. Mungkin kita pernah dengar seorang pelacur ngasih minum anjing, mengantarkan dia masuk surga. Yang dikasih minum binatang najis, anjing. Tapi mengantarkan dia masuk surga. Kenapa? Beramalan dengan amalan ahli surga itu sodako. Ada pintu surga bernama sodako. Ada seorang pemuda yang juga membunuh 99 orang dan ingin bertobat. Dia datang ke seorang rahib. Dia mengatakan ingin bertobat. Kata rahib, dosamu gak akan diampunkan oleh Allah karena dosamu terlalu banyak. Akhirnya rahib itu dibunuh, genaplah 100. Bertemu dengan ahli ilmu, kata ilmu, pergilah ke sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Dia berangkat ke sana. Dan ternyata di tengah jalan dia meninggal dunia. Belum bertemu Nabi, belum mengucapkan syahadat. Karena dikisahkan ini sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman baginda. Dan sang pemuda itu ternyata oleh Allah ditetapkan untuk masuk surga ketika malaikat berebut. 2 malaikat penunggu surga dan neraka berebut. Dan diukurlah jarak yang lebih mana yang lebih dekat. Ternyata cuman beda sejengkal lebih dekat kepada daerah yang ada nabinya. Dan dia ditetapkan masuk surga. Kenapa? Karena dia berakhir dengan amalan ahli surga, itu bertobat. Dia ingin bertobat. Maka kita catat ini. Jangan pernah kita memvonis orang yang masih hidup dengan segala kelakuan. Justru kita doakan yang baik agar dia bisa masuk surga. Ini penting. Dan solusinya kalau kita tetap konsisten agar kita termasuk golongan yang baik. Solusinya kata Allah disebutkan. Aminu billahi wa rusulihi. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Yang hari ini kita harus mampu mengevaluasi diri kita sidang Jumat rahimahullah. Sudahkah kita beriman dengan benar? Coba kita lihat amalan-amalan kita. Karena ternyata ayat ini menunjukkan bahwa kita enggak terikat dengan apa yang kita mau. Tapi kita terikat dengan apa yang kita kerjakan dengan ayat ini. Allah akan menguji kita. Apakah kita termasuk golongan baik? Itu sangat terikat dengan apa yang kita kerjakan. Bukan terikat apa yang kita mau. Coba tanya preman. Coba tanya orang yang suka membunuh orang. Tanya, ingin gak dia surga? Jawab apa sih ingin? Kenapa dia mau? Bahkan orang yang gak pernah sholat kalau ditanya ingin masuk surga? Ingin. Tapi Allah mengatakan bahwa manusia terikat bukan dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia kerjakan. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Semua manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Maka kita lihatlah sidang Jumat terakhir apa yang kita kerjakan. Apa yang telah kita lakukan. Apakah pekerjaan kita, perbuatan kita, kelakuan kita mengantarkan kita masuk surga? Tidak. Yang tahu adalah sidang Jumat terakhir dengan Allah. Dengan malaikat pencatat. Apakah apa yang kita kerjakan termasuk mengantarkan kita masuk surga atau tidak? Golongan yang baik atau golongan yang buruk atau tidak? Maka kata Allah, fa'aminu billahi wa rasul. Berimanlah kepada Allah dan Rasul. Wa in tu'minu, jika engkau beriman, wa tattaqu, mencapai takwa, la'allakum ajrun azim, maka bagimu balasan yang besar. Apa? Di dunia Allah rahmati. Di dunia Allah berkahi, walaupun dia tidak berharta sekalipun, tapi Allah rahmati, Allah berkahi, hidupnya tenang. Karena keinginan manusia di dunia itu bukanlah kesenangan, tetapi ketenangan dalam hidup. Tapi orang tertipu dengan istilah kesenangan, seolah-olah orang yang senang itu tenang. Tidak. Kita lihat Nabi Ayub alaihissalam.
Sepanjang hidupnya diberikan penyakit oleh Allah, tapi dia tenang. Kita lihat Nabi Isa alaihissalam, sepanjang hidupnya dikejar-kejar hidupnya untuk dibunuh, tapi dia tenang. Dan hari ini dia belum meninggal, diangkat oleh Allah. Dan nanti suatu saat menjelang hari kiamat diturunkan oleh Allah Nabi Isa alaihissalam untuk menyatakan bahwa Allah lah yang sebenarnya harus disembah. Tunggu aja kepastiannya. Nabi Yusuf alaihissalam, dia seorang budak. Tapi dia tetap konsisten dengan kebenaran, dia tetap mempertahankan diri dengan perbuatan baiknya. Ketika diajak oleh tuannya, oleh nyonyanya untuk berbuat maksiat. Padahal pada zaman itu yang namanya budak harus turut pada yang punyanya. Termasuk berhubungan seksual, itu bukan aib saat itu. Kalau dengan budaknya. Bukan aib. Tapi Nabi Yusuf menolak ajakan itu. Memilih penjara. Solusinya adalah memang penjara. Karena penjara tidak disukai oleh wanita. Sehingga Nabi Yusuf aman dari godaan wanita. Selama di penjara. Dan disitulah diangkat oleh al-derajatnya menjadi nabi. Hafizun alim disebutnya. Orang yang terjaga dan orang yang cerdas. Dan dia tiba-tiba diminta solusi untuk menangani paceklik saat itu di negara. Dan dia minta jadikan menteri pertanian atau menteri ekonomi atau menteri apalah. Pokoknya mengurus tentang makanan. Dan subhanallah bukan hanya Mesir teramankan selama 7 tahun musim paceklik. Mampu membantu negara-negara tetangga untuk mendapatkan bantuan dari Mesir. Dan itulah cara Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan bapaknya, dengan saudara-saudaranya. Ketemulah dengan bapaknya. Berkumpullah lagi dengan keluarganya. Allah berikan. Falakum azrun azim. Allah balas dengan balasan yang besar. Maka sidang Jumat Allah, kita evaluasi diri kita evaluasi keluarga kita lihat diri kita. Karena Allah gak akan pernah berhenti, Allah gak pernah membiarkan kita beriman begitu saja. Semua akan diuji. Sampai dengan, bisa gak kita mengucapkan kalimat tauhid? La ilaha illallah. Makanya kita jaga, maka konsisten, maka komitmen lah intinya begitu. Istiqomah lah, aminu billah. Sehingga seorang sahabat bertanya pada baginda Rasulullah SAW, ya baginda, perkataan apa yang paling suka Allah kepada hambanya? Kata Rasul, fakul, katakan oleh kamu, amantu billah, beriman aku pada Allah. Sumastakam, kemudian beristiqomahlah, kemudian komitmenlah, kemudian jagalah ketaatan. Itulah amalan-amalan kita, ketaatan, karena itulah yang terikat kita dengan hasilnya nanti adalah surga atau neraka. Dan Allah lebih suka kepada kita masuk surga. Ya ilazina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu keinginan Allah agar kita masuk surga. Caranya konsistenlah kita, komitmenlah dengan kebenaran, komitmenlah dengan amal-amal yang mengantar kita masuk surga. Insya Allah bertaubatlah dengan banyak istighfar dan jangan pernah kita mempersangka buruk pada orang lain. Sudah doakan yang baik-baik saja, termasuk diri kita, keluarga kita, sehingga kita akan termasuk. Dengan rahmat Allah dimudahkan kita untuk sakaratul mautnya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Sidang Jumat rahimahullah, ada pemahaman-pemahaman yang berkembang di masyarakat kita yang ini kesannya benar tapi sebenarnya fatal. Khotib pernah bertanya pada jamaah pengajian, jamaah tolong jawab dengan spontan, nggak usah dipikirkan, langsung jawab aja. Begitu mendengar pertanyaan saya langsung jawab. Lalu saya bertanya pada jamaah, iman jamaah turun wajar tidak? Dengan spontan semua mengatakan wajar. Fatal akibatnya. Kenapa? Ketika orang mengatakan imannya turun wajar, apa yang terjadi? Mudah turunnya iman, susah naiknya. Makanya perhatikan banyak orang yang gampang imannya turun. Kenapa? Wajar. Ada para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik, bisa turun. Naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Berarti kalau jamaah imannya lagi turun, berarti lagi apa? Lagi maksiat kepada Allah SWT. Datang malaikat maut mencabut nyawa, selesai sudah su'ul khotimah.
Maka jangan bilang wajar, memang iman bisa turun, bisa, makanya dijaga, jangan sampai turun. Lu khotib bertanya lagi pada jamaah, tolong jawab lagi spontan, gak usah dipikirkan. Langsung jawab aja mendengar pertanyaan. Khotib bertanya yang kedua, menaikkan iman susah mudah, semua kompak mengatakan susah, makanya gak pernah naik, bayangkan. Orang itu gak pernah naik imannya, mudah turunnya, menghadapi kehidupan, panikan, menghadapi kehidupan, gelisah, menghadapi kehidupan, resah. Akibatnya apa? Ngambil jalan pintas, ngambil jalan yang gak Allah sukai. Kalau dia punya kekuasaan berbuat curang. Kalau dia punya ilmu, dia akan nipu orang. Kalau dia gak punya apa-apa, dia lemah, dia ambil sesuatu untuk bunuh diri dia. Banyak sekarang yang sudah bunuh diri. Hanya karena gak siap menghadapi kehidupan, gak siap menerima kehidupan. Padahal baginda mengatakan ajabali amri mumin, hebatnya urusan orang beriman, semuanya baik. Ketika mendapat kemudahan dia bersyukur, baik baginya. Ketika mendapat keburukan, musibah, dia bersabar, baik baginya. Seluruhnya baik. Karena disikapi dengan iman. Maka sidang Jumat Allah, perhatikan iman kita, jaga iman kita. Terus keluarga kita juga sama dijaga, karena Allah mewanti-wanti itu. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di Masjid Al-Mi'raj ini dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiruha li wa lakum innahu huwa ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stop sufakum. Dirapatkan dan diluruskan saf. Di depan masih ada yang kosong, diisi dulu biar penuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.